Swallowed Star Chapter 41-43 Bahasa Indonesia. Bab 41. Ada kamp militer beberapa ratus mil jauhnya dari bagian utara kota Jiangnan. Kereta perlahan-lahan berhenti di stasiun sektor militer. Pejuang bersenjata lengkap turun dari kereta satu persatu. Dengan total 20 orang ini secara alami membentuk 4 regu. Luo Feng. Biasanya saat kita pejuang keluar untuk berburu monster, kita memasuki sektor militer untuk memasok. Chen Gu menunjuk ke depannya, di mana menara baja tinggi sekitar 50 atau 60 meter berada. Lihat menara ini. Di seluruh China, dan bahkan dunia, militer memotong sektor khusus di alam liar untuk dijadikan basis bagi para pejuang untuk beristirahat dan memasok. Lokasi pengisian ulang ini ditandai dengan mercusuar ini. Dengan kata lain, ini menunjukkan kepada kita para pejuang jalan pulang. Luo Feng mengangguk. Di pangkalan pemasok di sektor militer, ada sebuah bangunan kecil yang hikmat, yang memiliki lingkungan yang baik. Pasukan palu api, kalian akan tetap di tanda pagar E6 untuk beristirahat. Seorang petugas pangkalan memberi Kapten Regu Palu Api, Gao Feng, kunci sambil tertawa dan menepuk pundaknya. Gao tua, berapa lama apakah kamu berencana berburu untuk kali ini? Jika kamu pernah mendapatkan sesuatu yang bagus, silakan menjualnya ke aliansi bawah tanahku. Aku pasti akan memberimu harga yang bagus. Meskipun sebagian besar staf di sini mengenakan pakaian militer seragam, faktanya, sebagian besar staf layanan berasal dari Dojo of Limits, Thunder Dojo, tentara pemerintah, dan aliansi bawah tanah. Meskipun mereka ada di sana untuk disajikan, mereka juga membeli bahan-bahan berharga yang didapat dari monster dari para petarung. Haha, tentu. Gao Feng tertawa. Cepat dan atur orang-orang untuk membuatkan kita makan siang. Basis pemasok tidak terlalu besar. E6. Di sana, regu pemadam kebakaran dengan cepat menemukan bangunan kecil bertingkat 3 yang melambangkan E6. Kuncinya berbentuk chip. Setelah kunci digeser melewati pintu, pintu terbuka. Sebelum regu palu api meninggalkan pangkalan pemasok, kepemilikan gedung menjadi milik mereka. Akan berbaring sebentar dan tidur. Tidak tidur nyenyak tadi malam. Chen Gu meletakkan 2 kotak logamnya dan melompat ke atas sofa. Dia meregangkan tubuhnya di atas sofa dan merasa nyaman. Jika kamu ingin istirahat lalu istirahat sekarang. Kami akan berangkat secara resmi malam ini. Saat itu, kamu harus fokus, perintah Kapten Gao Feng. Dimengerti. Tombak, Zhang Ke dan saudara pedang bulan kembar tertawa menanggapi. Karena mereka tahu tentang aturan itu sejak lama. Berangkat malam ini, Luo Feng terkejut. Luo Feng, apa kau tidak memperhatikan cuaca? Ini akhir September, yang merupakan waktu terpanas dalam setahun. Berlari dengan barang-barang senilai beberapa ratus kilogram di tengah hari. Tidak peduli berapa banyak air yang kamu bawa, itu tidak akan cukup. Jadi kamu hanya bisa minum dari sungai. Chen Gu tertawa sambil memandang Luo Feng. Bukankah lebih baik lari di malam hari? Dan itu menghemat air. Luo Feng tertawa dengan canggung. Meskipun dia membaca banyak postingan, dia tidak pernah menyadari hal ini. Tatapan Luo Feng melewati jendela dan melihat seseorang di pangkalan pemasok. Saudara Chen, lihat, bukankah itu Zhang Zehu? Pada saat itu, tubuh Zhang Zehu dibalut perban dan ada bekas darah di karung pasir. Jelas menunjukkan bahwa dia terluka dan sedang dalam pemulihan di pangkalan pengisian. Chen Gu menoleh untuk melihat. Ya, itu adalah Zhang Zehu. Chen Gu berjalan ke pintu dan dengan gembira berteriak. Mountain Tiger, ada apa? Bukankah kamu baik-baik saja terakhir kali? Kenapa kamu begitu terluka hanya dalam sekejap mata? Zhang Zehu, yang sedang berjalan di luar dan mengobrol dengan rekan-rekannya, menoleh dan melihat Chen Gu dan Luo Feng di pintu. Dia menjadi sangat marah. Giginya mulai gatal. Dan ketika amarahnya mengamuk, dia memberikan jawaban yang keras dan mengejek. Fire Cannon Chen. Regu palu api Anda adalah regu elit. Jadi kenapa Anda membawa rookie? Haha. Saya yakin seluruh tim Anda akan terseret oleh beban itu. Petik 2. Pasukan elit biasanya tidak mau membawa pemula. Karena meskipun kebugaran tubuh rookie bagus, tanpa pengalaman, dia bisa mengacaukan saat-saat genting.
yang bisa mengacaukan anggota veteran. Zhang Zehu dan Chen Gu saling menghina. Tetapi karena Kapten Twin Hammer, Gao Feng berteriak, Zhang Zehu terdiam. Meskipun dia cukup berani untuk berdebat dengan Chen Gu, dia tidak berani berdebat dengan Gao Feng. Sebab, Gao Feng menggunakan senjata dingin sedangkan Chen Gu menggunakan senjata panas. Dengan senjata panas, bahkan jika Anda mencapai puncak, Anda hanya dapat mencapai peringkat Panglima Perang Pemula. Karena senjata panas seperti senjata biasanya hanya dapat membahayakan monster, tingkat komandan tingkat rendah. Zhang Zehu sangat dekat dengan pangkat Panglima Perang. Sial. Tidak percaya Luo Feng melayang ke regu palu api. Zhang Zehu berjalan dengan rekan-rekannya di jalan. Mulutnya masih mengutuk. Kupikir dia akan masuk ke regu biasa. Dengan begitu, aku bisa dengan kejam memberinya pelajaran untuk memberitahu dia konsekuensi mengacau denganku. Namun, dia masuk regu palu api. Petik 2. Gigi Zhang Zehu mendidih karena marah. Tiger, pemuda di sebelah Chen Gu tadi. Apakah Luo Feng yang membuatmu menghabiskan 100 juta? Kata pria parubaya bermata satu di sebelahnya. Ya, itu dia. Mata Zhang Zehu bersinar dengan tajam. Kelinci ini. Saya tidak berpikir dia akan begitu sombong. Setelah diskusi itu, tepat setelah saya menoleh, agen keamanan berlari langsung ke rumah keponakan saya. Anak ini benar-benar melaporkannya kepada Badan Keamanan. Saya segera memberi negara 100 juta untuk membiarkan keponakan saya mencapai pangkat sipil bintang 1. Namun, bahkan setelah itu, keponakan saya masih akan dikurung selama beberapa bulan. Ketika dia memikirkan betapa gugupnya kakak laki-lakinya, dan keterkejutan serta kengerian Zhang Haobai saat dia dibawa oleh agen keamanan, Zhang Zehu menjadi semakin marah. Meski kemudian ia menghabiskan 100 juta untuk menjaga keponakannya. Namun, Zhang Haobai tidak bisa lepas dari rasa sakit selama beberapa bulan di penjara. Tidak apa-apa. Jangan berpikir terlalu banyak. Membiarkan keponakanmu mengalami kesulitan adalah baik untuknya. Pria parubaya bermata satu itu tertawa pelan. Kamu harus menggunakan waktu ini untuk istirahat. Luka kamu akan sembuh dalam waktu sekitar 3 hari. Dan kemudian kita akan pergi dan dapat terus berurusan dengan lelaki tua itu. Setelah membunuh lelaki tua itu, tim kita akan menjadi kaya. Oke, Zhang Zehu mengangguk berat. Dan dia mencuri pandang ke gedung E6 di kejauhan dan mencibir. Aku berani bertaruh bahwa Luo Feng akan mati atau menerima luka berat saat pertama kali masuk ke alam liar. Petik 2. Haha. Kamu benar-benar menyimpan dendam padanya. Namun, memang sulit untuk menghindari cedera saat pertama kali memasuki hutan belantara. Tawa pria parubaya bermata satu itu. Tengah malam, 6 anggota regu palu api yang lengkap meninggalkan pangkalan pasokan dan memasuki hutan belantara. Chen Gu, berikan saya salah satu kotak logam Anda, perintah Kapten Gao Feng. Haha. Terima kasih Kapten. Saya dapat menangani membawa kotak-kotak ini untuk waktu yang singkat, tetapi tidak untuk waktu yang lama. Kata Chen Gu sambil menyerahkan salah satu kotak logam besarnya kepada Kapten Gao Feng. Gao Feng dengan mudah mengambilnya dengan satu tangan dan membawanya di punggungnya. Jumlah berat ini bukanlah apa-apa bagi anggota terkuat regu palu api. Gao Feng. Chen Gu membuka kotak lainnya, yang memiliki senapan mesin abu-abu di dalamnya. Moncong pistol memiliki kilau logam. Selain senapan mesin, ada banyak peluru yang dikemas bersama-sama, yang memenuhi seluruh kotak. Jelas, ada jumlah peluru yang sangat banyak. Saudara Chen, senjata jenis apa ini? Tanya Luo Feng dengan rasa ingin tahu. Tipe M81, kaliber 12,7 mm. Dapat menembakkan 50 hingga 300 peluru dalam 1 menit. Dapat disesuaikan. Tertawa Chen Gu puas. Seluruh senjata terbuat dari paduan keluo kelas 3. Jadi bahkan jika terus-menerus menembakkan peluru, panas dari pistol tidak akan mempengaruhi keakuratan peluru. Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Chen, kenapa kamu tidak menggunakan meriam Dewa Api? Jangan. Chen Gu melotot. Tombak, Zhang Ke, tertawa di samping dan berkata, Luo Feng, senapan mesin dari seri Dewa Api memang memiliki kekuatan yang besar. Namun, seri Dewa Api menggunakan jumlah peluru yang gila-gilaan.
Ia menembakkan 7.000 tembakan ke dalam 1 menit. Dan beberapa dapat menembak lebih cepat. Tahukah kamu apa artinya? 7.000 tembakan dalam 1 menit. Dan peluru yang dapat melukai monster level komandan level rendah paling sedikit 50 gram. 10.000 peluru akan berbobot 500 kilogram. Petik 2. Berlari ratusan mil dengan 500 kilogram peluru di punggungmu. Dan akhirnya, ketika kamu membunuh monster itu, setelah 1 menit atau lebih meriam Dewa Api kamu telah menggunakan semua pelurunya. Zhang Ke tertawa dan memandang Luo Feng. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah meriam Dewa Api itu bagus? Luo Feng terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti ini. Ya, berat peluru adalah masalah besar. 7.000 peluru dalam 1 menit. Berapa banyak peluru yang harus Anda bawa selama perjalanan? Mengangkut peluru dalam jumlah besar bersama dengan meriam Dewa Api hanya dilakukan oleh tentara atau saat berhadapan dengan jenis monster tertentu. Biasanya, orang seperti kita tidak akan pernah menggunakan jenis senjata itu. Karena jumlahnya tidak banyak, peluru untuk itu. Chen Gu menertawakan dirinya sendiri. Saya membawa 10.000 peluru kali ini dan bahkan meminta kapten untuk membantu saya membawa beberapa. Chen Gu memiliki rantai peluru yang membungkus seluruh tubuhnya dan memegang senapan mesin. Dengan Luo Feng, keduanya berada di tengah tim, dilindungi oleh yang lain. Saudara pedang bulan kembar berada di depan tim. Kapten Gao Feng dan Zhang Ke berada di belakang. Kita akan menuju jalan raya ini. Setelah sekitar 3 hari, kita harus mencapai tujuan kita tanda pagar 0201 kota tingkat desa, kata Kapten Gao Feng. Tetapi Luo Feng tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke jalan raya di depan dia. Bagi orang yang tinggal di kota, jalan raya hanya ada di legenda. Jalan raya di bawah kaki mereka sudah hancur. Ton retakan telah terbuka di atasnya. Di depan, ada bertonton mobil, van, dan truk yang rusak atau pecah di sepanjang jalan raya saat merentang ke bawah. Bahkan ada beberapa ban yang pecah tergeletak di sekitar. Terkadang, Anda juga bisa melihat bekas darah kering di lantai. Ayo pergi. Cahaya merah matahari terbenam menyinari jalan raya yang sepi dan kumuh yang telah rusak selama puluhan tahun ini. Keenam anggota regu palu api terus maju. Grow, Wild, gelombang dan gelombang lolongan dari monster dibawa dari 2 medan dan menghancurkan desa di sisi jalan raya. Bahkan Luo Feng bisa melihat beberapa monster. 5 anggota regu palu api lainnya santai. Tetapi Luo Feng benar-benar tegang, karena dia bisa merasakan monster di mana-mana. Luo Feng, ada babi hutan bertanduk di depan. Aku serahkan padamu. Suara Kapten Gao Feng terdengar. Ini akan menjadi pertempuran pertamamu di alam liar. Bab 42. Luo Feng. Ini pertempuran pertamamu. Jadi jangan sombong. Monster-monster ini jauh lebih ganas daripada yang mereka kawinkan di militer. Chen Gu dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Luo Feng tertawa. Dia tahu saudara Chen mengkhawatirkannya. Di skuadron palu api ini, dia pasti lebih dekat dengan Chen Gu dan Zhang Ke, yang juga di sektor Mingyue. Adapun Kapten Gao Feng dan Wei Jia bersaudara. Karena dia baru dan tidak akrab dengan mereka, akan sulit untuk mendapatkan pengakuan Gao Feng dan kelompoknya. Semoga berhasil, Luo Feng. Dengan kecepatan dan kecepatan reaksi Anda saat ini, Anda hanya berada di level petarung tingkat lanjut. Kekuatan Anda juga mendekati level itu juga. Seharusnya tidak ada masalah menghadapi babi hutan bertanduk ini. Tombak Zhang Ke. Secara mengejutkan. 3 lainnya, Kapten Gao Feng dan Wei Jia bersaudara, mengawasi Luo Feng. Luo Feng mencabut pedang hantunya. Dengan tangan kirinya memegang perisainya dan tangan kanan memegang pedang hantunya. Dia tersenyum, Kapten. Saudara Chen, lihat aku mendapatkan tanduk babi hutan bertanduk itu. Saat dia mengatakan itu, Luo Feng bergegas ke arahnya. Mereka menyaksikan Luo Feng pergi. Kapten, bukankah menurutmu memberi Luo Feng babi hutan bertanduk peringkat F mengharapkan terlalu banyak darinya untuk pertarungan pertamanya? Chen Gu tidak bisa menahan diri untuk berkata, meskipun pasukan palu api kita harus mengujinya, kita harus melakukannya selangkah demi selangkah. Akan lebih baik jika kita mendapatkan monster peringkat G sebagai gantinya. Ya, kita bisa. Jangan terburu-buru. Zhang Ke juga berbicara.
Tidak ada masalah dengan pengaturan kapten. Yang lebih tua dari Wei Jia bersaudara. Wei Tai berkata dengan rendah. Tingkat kebugaran tubuh Luo Feng tidak kalah dengan binatang buas itu. Meskipun agak sulit, dia seharusnya bisa menang dengan sedikit penderitaan dan kesakitan. Tapi ini pertama kalinya dia memasuki hutan belantara. Zhang Ke tidak yakin. Jadi bagaimana jika ini pertama kalinya? Aku tidak ingin dia menjadi beban. Atau, bagaimana kita bisa berburu monster yang lebih kuat dengan pemula? Wei Qing mengerutkan kening di samping. Pada saat ini, dari 5 anggota veteran regu palu api, Chen Gu dan Zhang Ke jelas berada di pihak Luo Feng. Sementara Wei Jia bersaudara mencurigainya. Chen Gu dan yang lainnya terdiam. Awas, bicaralah setelah menyaksikan pertarungan Luo Feng dengan babi hutan bertanduk, kata Gao Feng tanpa ekspresi. Seperti jaguar yang gesit, Luo Feng berlari ke bagian belakang mobil terbalik di jalan raya. Dari sana, dia melihat ke arah babi hutan bertanduk yang tidak terlalu jauh. Semua bulu pada babi hutan itu hitam, dan setiap rambut seperti jarum hitam. Dan tanduknya seperti pedang bermata. Di bawah cahaya matahari sore, ujung tanduk memantulkan dingin yang membekukan. Jika babi hutan besi dalam ujian pertempuran tempur itu seperti Hummer yang berat dan buas, maka babi hutan bertanduk ini adalah keberadaan yang fleksibel dan kokoh. Ini adalah pertempuran pertamaku. Jadi aku harus menunjukkan pertunjukan yang bagus. Saya hanya bisa bergabung dengan regu palu api karena 2 alasan. Permintaan kepala instruktur Zuge. Tetapi yang lebih penting, bantuan saudara Chen dan saudara Zhang. Luo Feng jelas pada satu hal. Sangat sulit bagi pemula untuk bergabung dengan pasukan pejuang elit. Kapten Gao Feng dan Wei Jia bersaudara jelas mencurigai saya. Jadi saya perlu membuktikan diri dengan pertempuran ini. Luo Feng menatap babi hutan bertanduk, yang saat ini sedang mencari mangsa. Ketiga level tersebut, H, G, F, masing-masing adalah gelar untuk prajurit tingkat rendah, prajurit tingkat menengah, dan prajurit tingkat tinggi. Jelas, babi hutan bertanduk di depan mendekati level F. Ngok, ngok. Babi bertanduk itu meraung dan mengamati sekeliling dengan tatapan mematikannya. Ia menemukan saya. Denyut jantung Luo Feng meningkat. Dan dia sedikit bersemangat. Boom. Babi bertanduk itu terbang dengan ganas ke arahnya. Seperti tank berkecepatan tinggi. Itu langsung menabrak Hummer terbalik yang ada di depan Luo Feng. Luo Feng lari seperti monyet yang gesit. Dan dengan ledakan, Hummer itu terlempar dan berguling beberapa kali di jalan raya. Hummer yang terpapar matahari dan angin selama beberapa dekade langsung pecah, dan ban menggelinding di jalan raya beberapa saat hingga berhenti. Dalam beberapa saat mengelak, Luo Feng langsung menuju ke babi hutan bertanduk. Mati! Sampah! Teriak Luo Feng. Seperti kilat, dia menembak ke arah babi hutan bertanduk, dan pedang hantu di tangannya langsung melintas ke arah kepala babi hutan bertanduk itu. Sepertinya babi hutan bertanduk yang baru saja menabrak Hummer tidak memiliki cukup waktu untuk menghindar. Tapi tepat ketika Luo Feng mendekatinya, bayangan hitam menuju langsung ke otak Luo Feng. Sangat cepat, Luo Feng terkejut. Dan dengan satu langkah kakinya, dia hampir tidak berhasil memutar tubuhnya untuk menghindari bayangan hitam. Bayangan hitam ini adalah ekor babi hutan bertanduk, yang seperti cambuk baja. Engah, engah. Setelah menarik ekornya, babi hutan bertanduk itu melonjak dengan gesit, dan terbang langsung menuju Luo Feng. Kuku baja yang kasar dan tajam. Brengsek. Babi hutan ini terlalu cepat. Luo Feng mundur lagi dan mengangkat perisai di tangannya. Bam! Perisai dan kuku babi hutan bertanduk itu bertabrakan dengan ganas. Pada saat tabrakan, Luo Feng menggunakan gaya rebound untuk menyelam, di mana ia berguling di lantai untuk mengalihkan gaya. Babi hutan bertanduk mengejarnya. Dan Luo Feng berguling ke truk yang rusak dan, dengan anak panah, masuk ke belakang truk. Dengan pemblokiran truk, sepak terjang babi bertanduk itu tidak dapat mencapai efek yang diinginkan. Setelah menyaksikan pemandangan ini dari jauh, kelima anggota regu palu api mengangguk sedikit. Kapten, Luo Feng memiliki refleks yang bagus bukan? Kata Chen Gu tertawa. Kapten Gao Feng tersenyum sambil mengangguk. Dia hebat. Saya pikir dia akan mengalami kesulitan dengan babi hutan bertanduk ini untuk pertama kalinya.
Saya tidak berpikir refleksnya akan sebagus itu. Keterampilan dasarnya juga cukup bagus. Blok perisainya dilakukan dengan terampil. Dan gerakannya mengalir seperti air. Luo Feng ini bahkan tidak menerima luka apapun dari rentetan serangan dari babi hutan bertanduk itu. Bagus. Petik 2. Ekspresi dingin Wei Jia bersaudara akhirnya sedikit mengendur. Wei Tai. Wei Qing. Luo Feng bagus bukan? Zhang Ke tersenyum juga. Pertarungan ini belum berakhir. Jadi kita masih belum tahu. Kata Wei Tai dengan dingin. 5 anggota regu palu api terus menonton pertempuran antara Luo Feng dan babi hutan bertanduk. Luo Feng berkonsentrasi sangat keras. Dan berpikir dalam hati. Babi bertanduk ini sangat jahat. Dia sengaja membuatku berpikir bahwa dia lemah pada awalnya. Dan kemudian tiba-tiba menggunakan ekornya untuk menyerangku dan kemudian menyerangku dengan kuku dan kakinya, klakson. Bersamaan dengan dashboard gila terakhir. Itu merantai semua ini menjadi sebuah combo. Syukurlah saya telah berlatih 9 tahap pedang guntur beberapa hari terakhir ini. Jadi saya memiliki kendali yang lebih tepat atas semuanya kekuatan saya. Dia telah berlatih pedang guntur tahap 9 bulan lalu. Tampaknya Luo Feng perlu menggunakan sebagian kekuatan spiritualnya untuk bisa keluar dari serangan babi bertanduk itu tanpa cedera. ROAR. Babi bertanduk itu melolong. Tidak dengan bodohnya bertabrakan dengan truk. Tetapi ia melompati dan bergegas langsung menuju Luo Feng. Sampah. Kali ini, kamu mati. Luo Feng dengan ganas menendang ban di sebelahnya. Dan seolah-olah diluncurkan oleh trebucet. Itu terbang langsung menuju babi hutan bertanduk. Babi bertanduk tidak melambat sama sekali. Itu hanya menundukkan kepalanya sedikit. Klakson di kepalanya. Yang ketajamannya tidak ada saingan. Membelah ban menjadi 2. Yang kemudian roboh dan terjatuh. Luo Feng langsung menuju babi hutan bertanduk setelah menendang ban. Roar. Tepat setelah menabrak ban. Babi hutan bertanduk itu menoleh dan mengarahkan tanduknya ke arah Luo Feng. Mati. Pada saat ini, Luo Feng melakukan belokan fleksibel seperti kupu-kupu dan nyaris menghindari klakson. Sambil berputar, bilah hantu di tangan Luo Feng, dengan bantuan energi rotasi, langsung menebas. Pedang hantu itu kemudian bertambah kecepatannya selama tebasan. Engah. Secepat kilat, pisau pemintal langsung menusuk kepala babi hutan bertanduk itu. Luo Feng dapat dengan jelas merasakan kekakuan dan ketangguhan rambut babi bertanduk itu. Tidak ada peluru biasa yang bisa menembus rambut ini. Darah merah segar keluar. Dan setelah memotong 5 cm dari kepala babi hutan, pedang Luo Feng tidak bisa masuk lebih dalam. Hau! Babi bertanduk itu melolong dengan keras. Dan dengan ganas menoleh untuk menabrak Luo Feng. Babi bertanduk yang terluka menjadi lebih ganas. Apa? Teknik yang sangat lincah. Wajah Wei Jia bersaudara dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bisa menghindari tanduk babi hutan bertanduk dengan sangat hati-hati. Seru kakak, Wei Tai. Luar biasa. Dan dia berani berbalik di depan tanduk babi hutan bertanduk seperti itu. Bukankah dia takut dengan tanduk babi bertanduk itu? Tanduk babi hutan menembus tubuhnya. Luar biasa. Apakah ini omong kosong? Atau apakah dia benar-benar memiliki keahlian? Petik 2. Gilirannya tampak sederhana. Tetapi itu mengungkapkan teknik menakjubkan Luo Feng. Baik, cantik, Chen Gu dan Zhang Ke tidak bisa membantu selain memuji. Anak ini punya kekuatan. Gao Feng tertawa sambil tersenyum. Dalam situasi berbahaya seperti itu, dia berani melakukan hal seperti itu dan bahkan berhasil. Tekniknya tidak rata-rata, waktunya juga bagus. Tapi, celeng ini, kekuatan hidup sangat kuat. Membunuh babi hutan bertanduk ini bukanlah tugas yang mudah. 5 anggota regu palu api, termasuk Wei Jia bersaudara, semuanya tersenyum. Mereka berlima terus menonton dari jauh. Pertempuran antara Luo Feng dan babi hutan bertanduk gila. Bab 43. Darah kotor mengalir di sepanjang kulit tebal leher babi hutan bertanduk itu. Menetes ke jalan raya yang dipenuhi debu. Babi bertanduk itu memiliki pandangan gila di matanya. Dan saat melolong dalam-dalam, ia dengan liar menyerbu Luo Feng lagi dan lagi seperti kilat. Kuku, tanduk, dan ekor, ketiga jenis serangan itu terus datang tanpa henti. Setelah cedera kepalanya, fleksibilitas dalam memutar kepalanya jelas menurun drastis.
Luo Feng mengelak dengan gesit. Dalam ujian pertarungan tempur, dia melawan 7 monster level H pada saat yang sama untuk melatih dirinya sendiri. Meskipun serangan terkonsentrasi dari 7 monster level H sedikit di bawah level babi hutan bertanduk level F, perbedaannya tidak besar. Suara mendesing. Luo Feng tidak mundur. Dengan cara mengelak yang elegan ke samping, tanduk babi hutan bertanduk itu meleset dari tubuh Luo Feng hanya sejauh 3 cm. Namun, 3 cm ini bertindak seperti penghalang. Jadi babi hutan bertanduk itu sama sekali tidak bisa menyakiti Luo Feng. Menyerang. Pedang hantu di tangan Luo Feng jatuh. Itu membawa suara menusuk telinga. Dan babi hutan bertanduk itu segera melolong marah. Itu menggunakan semua kekuatannya pada keempat kukunya untuk mencoba dan menghindari pedang Luo Feng. Tapi, pedang Luo Feng terlalu cepat. Dan hanya suara pisau yang memasuki dagingnya yang terdengar. Serangan lain ke leher. Meski tidak di lokasi yang sama seperti sebelumnya. Yang satu ini memotong hingga kedalaman 8 cm. Huff. Dengan cedera terakhirnya, otot lehernya tidak bisa mengerahkan 100% kekuatannya untuk memblokir serangan. Lain kali aku menyerang, pertahanan lehernya akan semakin lemah. Tepat ketika Luo Feng menebas leher, dia segera mundur. Dengan mudah menghindari serangan balik gila dari babi hutan bertanduk yang marah. Setelah itu, Luo Feng menutup jarak lagi. Roar. Roar. Babi bertanduk itu melolong dengan marah. Terakhir kali, Luo Feng bergoyang selama 3 langkah, menyebabkan ilusi, dan sekali lagi menghindari serangan babi hutan bertanduk itu. Yang mengikuti langkah lincah itu adalah pedang tajam Luo Feng. Petik 2. Uci. Pada awalnya, cukup sulit untuk menebas. Tetapi setelah memotong hingga kedalaman 12 cm, hambatannya menurun dengan cepat. Setelah pedang hantu Luo Feng memotong 2/3 dari leher babi hutan bertanduk itu, dia mengeluarkan pedangnya dan dengan cepat mundur. Darah mengalir seperti air mancur dari luka raksasa itu. Au! Terdengar melengking. Seluruh tubuh babi hutan bertanduk itu bergerak-gerak. Dan tanpa sadar kukunya menginjak-injak. Aspal jalan raya retak di bawah injakan. Setelah itu, babi hutan yang tidak sadarkan diri itu melemparkan dirinya dan menabrak pagar yang melengkung di sisi jalan raya, menghancurkannya dan jatuh. Suaranya semakin lemah, dan kemudian berhenti. Luo Feng berdiri di samping pagar jalan raya yang rusak, melihat ke bawah ke mayat babi hutan bertanduk yang kepalanya akan jatuh. Darah dengan cepat berhenti mengalir, karena hampir semuanya sudah mengalir keluar. Mungkin setidaknya ada darah senilai barel yang mengalir keluar. Mati. Luo Feng melompat turun dan, dengan menggunakan pedang hantunya, memotong tanduknya. Bagian terpenting dari tubuh babi bertanduk hanyalah tanduk yang satu ini. Kelima anggota regu palu api tidak bisa menahan nafas saat mereka menyaksikan dari jauh. Abnormal. Raksasa. Kedua kata ini keluar dari mulut Wei Jia bersaudara. Bagaimana kabarnya? Saya membuat rekomendasi yang bagus. Bukan, sesumbar Chen Gu. Jika kita mengatakan mereka berlima terkejut sebelumnya, maka sekarang mereka benar-benar terkejut dan terpana. Zhang Keyang, luar biasa, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kapten Palu Kembar, Gao Feng, menatap Luo Feng sambil memotong tanduknya. Bagaimana teknik Luo Feng begitu bagus? Babi bertanduk itu berada di atasnya dengan kecepatan murni sedikit, tetapi penghindarannya yang berurutan ringan dan mulus. Setiap menghindar seperti awan atau sungai yang mengalir. Jika dia bisa melakukan teknik ini ratusan ribu kali, maka itu adalah kelas Ruwei. Petik 2. Dia baru berusia 18 tahun. Jika dia kelas Ruwei, dia harus dikirim ke dojo markas dunia untuk menjalani pelatihan khusus, kakak dari Wei Jia bersaudara. Kelas Ruwei merupakan penghindaran sempurna dengan menggunakan kekuatan sekecil mungkin untuk menghindari serangan dengan hati-hati. Jenis penghindaran ini sangat sulit, dan petarung biasa hanya bisa melakukannya sekali atau 2 kali. Namun, jika Anda bisa melakukannya 100 kali atau 1000 kali, maka itu berarti Anda benar-benar kelas Ruwei. Kami telah mendapatkan permata. Gao Feng tersenyum. Adiknya, Wei Qing, secara mengejutkan juga mengangguk. Setelah beberapa pengasuhan, regu palu api kita akan memiliki anggota lain yang mampu. Aku dan Wei Qing akan mengajarinya,
kata Wei Tai. Chen Gu dan Zhang Ke tertawa. Sebagai veteran yang telah berjalan di perbatasan hidup dan mati berkali-kali, hal itu jelas bagi mereka. Beberapa jenius memiliki tingkat kebugaran tubuh yang luar biasa. Tetapi ketika mereka benar-benar harus melawan monster, mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan 1/10 dari kekuatan mereka. Karena itu, Chen Gu dan Zhang Ke biasanya memandang rendah apa yang disebut jenius ini. Seorang profesional sejati harus melalui pertempuran berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan Luo Feng mampu menunjukkan keterampilan seperti itu dalam pertempuran pertamanya. Jelas, dia adalah petarung yang kuat. Kapten, Luo Feng berlari ke atas. Tanduk ini, kamu membunuhnya. Jadi tentu saja tanduk ini milikmu, kata Gao Feng. Luo Feng mengangguk dan menerimanya. Tidak banyak pada tubuh monster level prajurit yang bernilai uang, karena semua monster level prajurit dapat dibunuh dengan senjata panas. Bahkan seorang pejuang pemula, dengan senapan mesin dan teknik menembak yang baik, dapat dengan mudah membunuh banyak monster level prajurit. Jadi monster level yang lebih solid tidak bernilai uang. Jika Anda menjual tanduk ini ke dojo, Anda mungkin akan mendapatkan $3.000 dan beberapa poin kontribusi. Jika Anda menjualnya ke aliansi bawah tanah, Anda mungkin bisa mendapatkan 5.000, tertawa Chen Gu. Hanya materi di tubuh yang bernilai uang. Dan materi penting pada monster level komandan, bernilai sejumlah uang. Luo Feng, dengan penampilanmu barusan, kamu hampir tidak lulus, kata kakak dari Wei Jia bersaudara, Wei Tai, sambil cemberut. Saudara Tai, Luo Feng melihat ke atas. Tolong bimbing aku, Saudara Tai. Dasarmu bagus, tapi efisiensinya terlalu rendah, kata Wei Tai dengan dingin. Tunggu sebentar dan perhatikan bagaimana aku membunuh monster level F. Apa yang dibunuh Luo Feng adalah monster yang mendekati level F. Setelah mereka pergi, mereka dengan cepat bertemu dengan keluarga kucing peringkat F, monster Ocelot. Ocelot ini memiliki beberapa garis di atasnya dan sekuat banteng. Ia lebih unggul dari babi bertanduk dalam hal kelenturan dan kebuasan sejauh ini. Awasi aku, kata Wei Tai dengan dingin. Suara mendesing. Dengan perisai di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, dia menyerbu lurus ke arah Ocelot dalam garis lurus. Saudara Tai ada di kelas prajurit tingkat lanjut. Jadi tingkat kebugaran tubuhnya mirip dengan Ocelot tingkat F ini. Luo Feng memperhatikan dengan cermat. Dia hanya mengamati bahwa Wei Tai tidak mencoba menghindari apapun dan hanya menabrak Ocelot. Tidak. Sebenarnya, tepat ketika Ocelot itu hendak menabrak Wei Tai, tubuh Wei Tai bergerak ke samping dan perisainya menabrak Ocelot pada suatu sudut. Menabrak sudut ini membuat Ocelot kehilangan keseimbangan, menyebabkannya terhuyung-huyung ke samping. Uci, cahaya dingin yang menyeramkan membuat busur di perisai. Itu melintas di tenggorokan Ocelot yang terbuka karena itu terlempar dari keseimbangan. Segera setelah itu, darah segar menyembur keluar seperti air mancur, dan Wei Tai mundur dengan cepat. Dia dengan dingin melihat monster Ocelot yang melolong kesakitan sampai dia perlahan jatuh dan kehilangan nafasnya. Wei Tai memotong ekor Ocelot dan mengeluarkan tendon yang hampir transparan. Dia memasukkannya ke dalam tasnya dan berjalan kembali. Apa kau melihat itu? Teknikku tidak lebih baik dari milikmu. Dan kekuatanku tidak melebihi milikmu. Namun, aku bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Wei Tai memandang Luo Feng. Luo Feng mengalami shock. Pertempuran barusan selesai dalam sekejap. Namun untuk pertempurannya, dia harus menghindari begitu banyak serangan dan menyerang leher babi hutan bertanduk itu berulang kali. Dia membutuhkan sedikit energi untuk membunuhnya. Dan babi hutan bertanduk itu jelas lebih lemah dari monster Ocelot ini. Pikirkan baik-baik. Wei Tai tidak menjelaskan apapun dan membiarkan Luo Feng memikirkannya sendiri. Luo Feng sangat terkejut. Kecepatan dan teknik Wei Tai bukanlah sesuatu yang luar biasa. Namun dia menghasilkan hasil yang luar biasa. Cara terbaik untuk membunuh monster adalah mengincar titik lemahnya. Adik laki-laki dari Wei Jia bersaudara, Wei Qing, berkata dengan acuh tak acuh. Biasanya untuk mamalia, titik lemah mereka adalah mata, tenggorokan, dan mulut. Satu tahap di bawah itu adalah perut lembut mereka. Satu tahap di bawah itu akan menjadi leher yang Anda tebas.
Petik 2. Luo Feng mengangguk. Dia tahu ini. Tapi monster itu bergerak sangat cepat. Jadi sulit menusuk mata mereka. Dan untuk babi hutan bertanduk dan ocelot yang selalu menundukkan kepala terlalu banyak, memukul tenggorokan juga sulit. Bahkan perutnya sulit dipukul. Jadi menyerang leher adalah cara yang paling sederhana. Tidak akan banyak peluang untuk menyerang titik lemah monster itu. Monster itu tidak bodoh. Mereka akan melindungi titik lemah mereka dengan benar. Namun, jika tidak ada peluang, maka kamu bisa membuatnya. Misalnya, saudara laki-laki saya menabrak ocelot pada suatu sudut dengan perisainya, menyebabkannya kehilangan keseimbangan. Hal ini membuat ocelot itu mengekspos tenggorokannya selama sepersekian detik. Dia menggunakan pedangnya untuk memotongnya dari bagian bawah perisainya dan ke tenggorokan, yang membunuh ocelot dalam sekejap. Wei Qing berkata dengan dingin. Ini adalah serangan terakhir yang dilakukan kakakku. Dan itu dari dasar perisainya. Jadi monster itu tidak bisa bereaksi sama sekali. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Ingat, pelajari cara menggunakan poin kuatmu. Kata Wei Qing. Kamu harus menggunakannya dengan efisien dan bersih. Teknikmu bagus. Tapi kamu tidak perlu memflash teknikmu setiap kali untuk membunuh monster itu. Dimengerti. Luo Feng mengangguk. Wei Qing tersenyum langka. Ayo pergi. Gao Feng tertawa sambil melambai. Pasukan palu api jelas ingin Luo Feng menjadi anggota yang cakap di masa depan. Jadi mereka melatihnya dengan serius. Di jalan, Wei Qing dan Wei Tai bergantian melawan monster yang muncul. Dan terkadang membiarkan Luo Feng berurusan dengan mereka juga. Mereka mengajarinya dengan kata-kata dan teknik. Dan membiarkan Luo Feng mendapatkan pengalaman nyata. Tingkat peningkatan Luo Feng juga sama mencengangkan. Bahkan Panglima Perang level Gao Feng bertarung beberapa kali. Membimbing Luo Feng dalam prosesnya. Luo Feng tahu bahwa Anda harus membuat setiap serangan mengeluarkan semua kekuatannya untuk membunuh monster. Dan ketika dia melawan babi hutan bertanduk sebelumnya, dodge indahnya, pada kenyataannya, tidak berguna. Serangan Luo Feng perlahan menjadi lebih tajam, langsung, dan efektif. 3 hari kemudian, Dawn. Di jalan lingkar kota yang rusak, 6 anggota regu palu api bergerak maju. Ada 2 singa mastif tingkat F. Luo Feng. Pergilah, perintah Kapten Gao Feng. Ya, Kapten. Luo Feng tertawa dan menyeringai. Dan menuju singa mastif dengan kecepatan rata-rata. Hau, hau. Singa mastif meraung pada Luo Feng yang masuk dengan kegilaan haus darah di mata mereka. Mereka tidak terlalu peduli dengan manusia di depan mereka. Tetapi ketika mereka benar-benar dekat satu sama lain, Luo Feng tersenyum lebar di wajahnya. Kecepatannya dipercepat dengan cepat. Kedua rambut monster singa mastif semuanya berdiri. Luo Feng menutup jarak dalam sekejap. 4 langkah abnormal yang dia lakukan adalah teknik Nine Stage Thunderblade, Flowing Light. Dia memancing cakar singa mastif. Dan dengan memutar tubuhnya, secara akurat menghindari cakar mereka. Saat tubuh mereka bergerak melintasi satu sama lain, bila hantu itu menebas dengan kejam dalam sekejap. Push. Disayat tepat di tenggorokan. Luo Feng menyerbu ke depan dan menoleh ke arah monster singa mastif lainnya. Hau. Ketika monster singa mastif melihat darah segar menyembur dari tenggorokan rekannya, dia melolong dan mundur dengan cepat. Chen Gu, Gao Feng, dan anggota regu palu api lainnya tersenyum saat mereka menonton. Meskipun Luo Feng tidak berpengalaman seperti Wei Jia bersaudara, tapi karena tekniknya, kekuatan membunuh Luo Feng tidak lebih buruk dari kakak atau adik dari keluarga Wei Jia. Luo Feng, ayo kita pergi. Cepat dan masuk ke kota. Singa mastif suka berteman. Singa mastif yang kabur akan segera membawa mereka ke sini. Tertawa Chen Gu. Luo Feng tertawa saat mereka semua bersatu. Keenam anggota regu palu api akhirnya mencapai tujuan mereka. Kota tingkat negara 0201. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.